Menantu Super Sang Dewi. Bab 181 konferensi dimulai. Ledakan. Saat bel merdu berbunyi, seluruh sekolah selatan terdiam. Para mahasiswa dan praktisi pengobatan Tiongkok berbondong-bondong menghadiri konferensi tersebut. Mereka yang menonton pun satu persatu menghampiri penonton. Karena ini adalah pertemuan penilaian TCM, maka keheningan diperlukan, tetapi wajah orang-orang memerah dan mereka gelisah, sama sekali tidak dapat menahan kegembiraan mereka saat itu. Tentu saja, orang yang paling bersemangat adalah para pelajar. Mereka bersemangat untuk menunjukkan keterampilan mereka. Pada saat ini, pintu di tengah konferensi terbuka dan sekelompok orang masuk. Kelompok orang ini sangat aneh. Kecuali 4 orang pertama yang berpakaian sedikit lebih formal, orang-orang lainnya berpakaian lebih santai, tidak seperti orang selatan, dan semua orang tampak sakit, dan beberapa batuk terus-menerus. Beberapa siswa mengenal keempat orang di depan dan langsung berdiri dan membungkuk kepada mereka. Halo, Guru Yuan, Guru Bisian, Guru Jinding, Guru Li Ziyun. Ketika dia memanggil seperti ini, yang lainnya semua terkejut, dan mereka buru-buru membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Halo, 4 guru. Halo, 4 guru. Suara-suara itu tergesa-gesa, dan mereka bergegas memanggil, karena takut mereka akan terlambat dan membuat para guru tidak senang. Ketika para hadirin mendengar ini, mereka segera mengerti bahwa orang-orang ini adalah para penguji konferensi Raja Medis ini. Adapun kelompok orang di belakang mereka adalah pasien yang digunakan untuk penilaian kali ini. Mereka duduk langsung di kursi khusus di samping tempat berlangsungnya acara. Semuanya, silakan duduk. Saat nomor kalian dipanggil, silakan maju untuk mengikuti ujian. Teriak wanita bernama Bisian itu. Wanita itu mungkin berusia 40-an, mengenakan congsam, dan tampak tegas dan serius. Dia tampak lebih tegas daripada Mao Aikun. Semua orang yang melihat wajahnya tidak dapat menahan perasaan takut. Apakah ini Bisian? Ya, dia adalah dosen paling terkenal di sekolah selatan dan dia terkenal sangat ketat. Namun, keterampilan medisnya juga sangat tinggi, mencapai tingkat dokter hebat di Yanjing. Seseorang berdiskusi dengan tenang. Kali ini, saya, Yuan Mo, Dr. Bixian, Dr. Jinding, dan Dr. Li Ziyun akan menjadi pemeriksa utama. Saya harap kalian semua dapat melakukannya dengan baik. Yuan Mo juga berbicara. Ya, guru. Teriak semua orang serempak. Pada saat ini, Liu Rusi, murid Kouguan dan dokter hebat lainnya datang dan duduk tidak jauh dari kepala penguji. Mereka datang untuk menonton pertandingan dan tidak akan berpartisipasi dalam penilaian sekolah selatan. Bagaimanapun, orang-orang seperti mereka akan diperebutkan oleh sekolah selatan dan utara, dan mustahil bagi mereka untuk memihak dengan mudah. Murid tertua Kouguan bernama Nansing. Meskipun dia berpakaian sederhana dan tidak tampan, ada rasa bangga yang mendalam di matanya. Sesekali ia memandang Liu Rusi yang tampak bak seorang dewa di sampingnya, dengan sedikit rasa panas di matanya. Sayang sekali Liu Rusi bahkan tidak melihatnya. Dia hanya melihat para dokter muda berbakat di tempat kejadian, seolah-olah dia sedang mengamati mereka. Sekarang aku nyatakan bahwa konferensi Raja Medis dimulai sekarang. Li Ziyun berdiri dan berteriak keras. Dalam sekejap, lonceng selatan berbunyi 3 kali lagi, dan kemudian 2 baris orang berjalan keluar dari pintu di kedua sisi. Mereka berbaris di kedua sisi penguji, masing-masing berdiri tegak dan tampak sangat berwibawa. Suasana di tempat kejadian perkara juga sangat hikmat. Mereka yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian itu semuanya diam-diam meneteskan air liur. Kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu? Pada saat ini, seorang anggota sekolah selatan mengeluarkan sebuah silinder dan meletakkannya di depan keempat penguji. Yuan Mo mengobrak-abrik silinder itu, mengeluarkan sebuah kartu, dan membaca nama yang tertera di atasnya. Chen Kai. Di sini. Seorang pria berkacamata, berusia sekitar 27 atau 28 tahun, segera berdiri dari kursi peserta ujian dan berjalan cepat menuju kursi juri. Ada meja operasi, jarum perak dan bahan obat-obatan yang telah disiapkan, tetapi semuanya terbatas. Sekolah selatan mengharuskan kandidat untuk tidak membawa peralatan medis mereka sendiri dan hanya dapat menggunakan jarum perak dan bahan obat yang mereka sediakan, dan jumlah jarum perak dan bahan obat dibatasi. Pada saat ini, Jinding juga mengeluarkan kartu dan membacakan nama, Zhang Fugui. Saat suara itu berakhir, seorang lelaki tua berusia 70-an berdiri dari kursi pasien di sana. Orang tua itu datang dengan goyah, sambil bersandar pada tongkat.
Ketika pria bernama Chen Kai melihat lelaki tua itu, hatinya langsung hancur. Pasien yang paling sulit diobati adalah pasien lanjut usia, karena kondisi fisik mereka yang buruk. Jika pemeriksa memberikan pertanyaan yang terlalu keras, ada kemungkinan besar mereka akan gagal. Chen Kai ketakutan. Banyak orang di kursi ujian tertawa diam-diam. Orang tua ini punya masalah dengan hatinya. Aku ingin kamu mencari tahu masalah utama hatinya dalam waktu 10 menit dan mengendalikan kondisinya. Li Ziyun berkata dengan tenang. Ketika Chen Kai mendengar ini, dia tercengang. Banyak orang juga tercengang. 10. 10 menit. Tanya Chen Kai tanpa ekspresi. Apakah ada masalah? Li Ziyun meliriknya. Tidak. Tidak masalah. Wajah Chen Kai tampak muram, dan dia segera mengeluarkan jarum perak dan mulai mengobatinya. Kursi para peserta ujian menjadi gempar. 10 menit. Ini. Bukankah ini terlalu sulit? Berdasarkan materi yang diberikan oleh Sekolah Selatan, aku mungkin tidak dapat mendiagnosisnya bahkan jika kamu memberiku waktu 1 jam. Aku merasa bahwa soal ujian kali ini jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Teman, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Usiaku 50 tahun ini, dan aku telah berpartisipasi dalam beberapa konferensi Raja Medis. Apa? Kamu berusia 50 tahun dan masih ingin bergabung dengan Sekolah Selatan? Tentu saja, bergabung dengan Sekolah Selatan adalah impianku. Sebuah suara terpotong terdengar. Wajah Bisian berubah gelap, dia membanting meja dan berteriak, diam, semuanya. Kursi peserta ujian tiba-tiba menjadi sunyi. Namun Bisian berkata dingin, siapapun yang membuat keributan lagi, keluar. Sesaat semua orang terdiam, bahkan napas mereka pun melambat. Ruang pertemuan kembali sunyi, hanya Chen Kai yang sibuk. Namun 10 menit terlalu singkat. Meskipun dia sibuk dan berkeringat, itu tetap saja tidak cukup. Waktunya telah habis, ujian telah usai, dan kandidat Chen Kai telah gagal dalam ujian. Kata Jinding tanpa ekspresi. Mendengar ini, Chen Kai menjadi cemas dan berteriak, "Empat guru, tolong beri saya sedikit waktu lagi, beri saya kesempatan lagi, saya akan dapat membuat diagnosis segera, saya mohon." Chen Kai membawa harapan seluruh desa. Dialah yang dikirim rumah sakit mereka untuk menghadiri konferensi Raja Medis dengan susah payah. Anda tahu, tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Medis, dan dibutuhkan banyak upaya untuk mendapatkannya. Chen Kai mempersiapkan diri selama 3 tahun. Namun sekarang, semuanya telah hancur. Dalam 10 menit ini, mimpi itu hancur berantakan. Para kandidat, silakan segera pergi dari sini dan jangan ganggu ujian, kalau tidak, kami terpaksa mengeluarkan kalian. Kata Bisian dingin. Guru Bisian, tolong beri aku kesempatan lagi, tolong. Chen Kai masih berteriak. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Bisian berteriak dan melambaikan tangannya. Dua pria kuat segera keluar dari anggota klan selatan di kedua sisi, meraih Chen Kai, menyeretnya keluar, dan melemparkannya keluar dari klan selatan. Tangisan Chen Kai yang enggan masih bergema. Dengar, masukkan orang bernama Chen Kai ini ke dalam daftar hitam dan jangan pernah biarkan dia mengikuti ujian sekolah selatan lagi seumur hidupnya. Teriak Bisian. Wajah semua orang berubah. Apakah ini hukuman mati? Selanjutnya, Bisian mendengus. Ujian berlanjut. Tetapi saat ini, tekanan pada setiap kandidat menjadi sangat besar. Saat ujian berlangsung, mereka perlahan menyadari bahwa isi ujian ini sangat menyimpang. Tidak peduli jenis pasiennya, mereka hanya punya waktu 10 menit untuk mendiagnosis. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan persyaratan yang ditetapkan oleh keempat pemeriksa dalam waktu 10 menit, mereka akan dinilai gagal. Untuk sesaat, tempat itu dipenuhi kesedihan. Sampai saat itu, Yuan Mo memanggil sebuah nama. Selanjutnya, Chen Changsheng. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di tempat kejadian terkejut. Dokter Jenius. Akhirnya tiba. Bab 182 Aku menerimamu. Cheng Changsheng pada dasarnya telah ditetapkan sebagai murid sekolah selatan. Dokter-dokter muda berbakat di negara ini hampir selalu menjadi objek persaingan antara sekolah selatan dan sekolah utara. Bahkan sekolah kuno dan sekolah tersembunyi menaruh perhatian yang besar kepada para dokter berbakat ini. Meskipun Cheng Changsheng berada di peringkat ke-10, dia juga seorang dokter jenius. Bagaimana mungkin sekolah selatan melepaskannya? Cheng Changsheng melangkah maju dengan percaya diri sambil tersenyum di wajahnya.
Penilaiannya adalah untuk merawat seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya sangat pucat. Tubuhnya dibalut dengan erat dan ada beberapa bintik merah aneh di tangannya yang tampak seperti ruam. Cheng Changsheng meminta anak laki-laki itu untuk duduk di kursi, menatapnya sebentar, lalu mengeluarkan jarum perak dan menusuk anak laki-laki itu satu persatu. Pada saat yang sama, ia menghancurkan obat dan mengoleskannya ke tubuh anak laki-laki itu sedikit demi sedikit. Baik saat melakukan akupuntur maupun membuat obat, Cheng Changsheng tampak sangat halus dan gerakannya sangat bebas dan terampil. Efek visualnya sendiri tidak tertandingi oleh orang biasa. Semua kandidat lainnya tampak tidak percaya. Inikah kekuatan seorang dokter jenius? Banyak kandidat yang lebih tua dipenuhi dengan emosi. Mereka mungkin tidak akan pernah mencapai teknologi semacam ini dalam hidup mereka. Semuanya berjalan lancar. Banyak orang juga menganggapnya membosankan. Lagi pula, merawat anak sekecil itu terlalu mudah bagi seseorang seperti Cheng Changsheng. Tetapi ketika salep itu sedang dioleskan, tubuh anak itu tiba-tiba mulai berkedut cepat, dan napasnya menjadi tidak teratur dan bahkan terputus-putus. Wah! Terjadi kegemparan di tempat kejadian. Keempat penguji juga melihat ke sana secara serempak. Yuan Mo dan Bi Xian menggelengkan kepala diam-diam. Ini, apa yang terjadi? Sekelompok anggota keluarga Cheng di antara hadirin tercengang. Bukankah bocah kecil ini menderita sariawan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi tenang Cheng Changsheng langsung menghilang, digantikan oleh kepanikan dan keheranan. Changsheng, jangan panik. Kamu masih punya kesempatan. Kita masih punya waktu 5 menit. Cari tahu masalahnya dengan cepat dan segera berikan resep obat yang tepat. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berjas di antara penonton berdiri dan berteriak dengan serius. Suara ini sangat keras. Banyak orang terkejut. Saya pikir pernyataan tiba-tiba orang ini akan menimbulkan ketidakpuasan di antara keempat penguji, tetapi keempat penguji itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika Cheng Changsheng mendengar ini, dia memandang pria itu, menjadi tenang, dan mulai mendiagnosis dengan serius. Ia mengambil jarum perak dan menusuk dada anak itu, meremas jarum itu dengan jari-jarinya dengan lembut selama 30 detik sebelum mencabutnya. Ia melihat bahwa jarum perak itu memancarkan cahaya yang sangat aneh. Cheng Changsheng tercengang. Apakah ini keracunan? Teriaknya. Suasana kembali memanas. Peracunan. Itu akan merepotkan. Jika kita dapat mengidentifikasi racun apa yang diderita anak itu dan meresepkan obat yang tepat dalam waktu 10 menit, itu pasti akan tepat waktu. Namun, Cheng Changsheng salah mendiagnosis penyakitnya dan membuang-buang banyak waktu. Sekarang tinggal kurang dari 4 menit lagi. 4 menit untuk mengidentifikasi dan mendetoksifikasi racun. Tidak mungkin melakukannya kecuali keempat pemeriksa ada di sana. Untuk sesaat, Cheng Changsheng menjadi cemas. Ia tergesa-gesa mengambil jarum perak itu dan mulai menusuk anak itu dengan jarum itu dengan panik, ingin tahu racun apa yang telah menginfeksi anak itu. Bocah kecil, ada apa denganmu? Apa kau sudah makan sesuatu? Tanya Cheng Changsheng dengan cemas. Ah, aku tidak tahu. Dokter, aku merasa sangat tidak nyaman. Anak itu gemetar, jelas-jelas ketakutan dengan penampilan Cheng Changsheng. Apa kau tidak tahu apa yang kau makan? Dasar bajingan kecil. Cheng Changsheng mencengkeram kerah baju anak itu dan menggeram marah. Situasinya tampaknya makin tak terkendali. Banyak orang tampak terkejut, mungkin mereka tidak begitu percaya dengan penampilan Cheng Changsheng. Liu Rusi di sisi lain terus menggelengkan kepalanya. Nansing tidak dapat menahan diri untuk mencibir. Sampai saat itu, sebuah suara keluar. Anak ini nakal dan meniru ilmu alkimia di TV. Diam-diam dia menggiling lilin, pensil, dan sejumlah besar kebutuhan sehari-hari menjadi bubuk lalu meminumnya. Kalimat sederhana itu keluar, dan suasana kembali heboh. Semua orang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk mengetahui bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah Yuan Mo. Keracunan timbal. Cheng Changsheng langsung memahami informasi penting dan menjadi tenang. Tetapi gejala yang dialami anak itu menunjukkan bahwa ia menderita lebih dari sekadar keracunan timbal, tetapi Yuan Mo telah mengungkapkan informasi penting tersebut. Menurut peraturan, dokter tidak diperbolehkan mengajukan pertanyaan apapun kepada pasien selama masa penilaian, tetapi sekarang Cheng Changsheng tidak hanya bertanya, tetapi Yuan Mo bahkan memberinya informasi penting. Ini curang. Ini pelanggaran.
Pelanggaran yang nyata. Banyak orang yang marah. Tapi, itu Yuan Mo. Siapa yang berani menyalahkannya? Dan Cheng Changsheng bukan orang biasa, dia adalah seorang dokter jenius. Sebenarnya, perilaku Yuan Mo mudah dipahami. Meskipun Cheng Changsheng melakukan kesalahan, kekuatannya masih ada. Jika Cheng Changsheng gagal dalam penilaian, itu berarti eliminasi, jadi Yuan Mo lebih suka melanggar aturan daripada membiarkan Cheng Changsheng pergi. Setelah mendengar perkataan Yuan Mo, Cheng Changsheng akhirnya bereaksi. Kegelisahannya sebelumnya benar-benar hilang tanpa jejak, dan dia mulai merawat pasien dengan perlahan. Ia tahu bahwa ia tidak akan gagal apapun yang terjadi, karena sekolah selatan telah menerimanya sebagai salah satu dari mereka. Mengidentifikasi racun, menyiapkan obat, mendetoksifikasi. Ia mulai pulih, dan gerakannya menjadi ringan dan bebas. Hanya beberapa menit kemudian, tubuh anak itu yang gemetar berhenti dan wajah kecilnya kembali normal. Melihat ini, Cheng Changsheng akhirnya menghela napas lega. Namun, ketika dia melihat waktu, dia menemukan bahwa sudah lebih dari 10 detik. Cheng Changsheng menatap keempat penguji dengan gugup. Yang lainnya juga melihat ke arah penguji. Dalam kasus ini, menurut aturan, Cheng Changsheng telah didiskualifikasi dari ujian. Akan tetapi, melihat sikap keempat penguji, tampaknya mereka tidak bermaksud mengeluarkan Cheng Changsheng. Jika orang lain, mereka akan dibujuk untuk mengundurkan diri, tetapi beberapa dari mereka memberikan diagnosis serius kepada anak itu, dan setelah beberapa saat, Li Ziun mengumumkan, kandidat Cheng Changsheng telah lulus penilaian dan diizinkan masuk ke sekolah selatan kami. Begitu. Kata-kata ini keluar, banyak orang kecewa, dan beberapa orang diam-diam mengertakkan gigi dan tidak mau menerimanya. Apakah ini sebuah hak istimewa? Seseorang bertanya dengan marah dan suara rendah. Tidak mungkin. Cheng Changsheng lahir di keluarga baik-baik dan dijuluki dokter jenius. Dia memang berbakat. Bagaimana mungkin sekolah selatan melepaskannya? Bagi orang-orang seperti mereka, penilaian hanyalah formalitas. Orang-orang berkata dengan nada remeh. Yuan Mo dan yang lainnya mengerutkan kening. Cheng Changsheng tidak peduli sama sekali dan hendak pergi sambil mencibir. Tetapi saat ini, seseorang akhirnya tidak tahan lagi. Guru Yuan, semua guru, mengapa kalian masih percaya bahwa Cheng Changsheng telah lulus penilaian padahal dia jelas-jelas melanggar peraturan? Begitu kata-kata ini terucap, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menoleh ke arah sumber suara itu dan ternyata itu adalah seorang pemuda yang berkulit putih dan berparas rupawan. Pemuda itu agak kurus, tetapi tatapannya sangat tegas. Dia menatap Yuan Mo dan yang lainnya dan bertanya kepada mereka. Anak sapi yang baru lahir sebenarnya tidak takut pada harimau. Semua orang tahu alasannya, namun ada yang berani mempertanyakannya. Bukankah ini akan mempermalukan keempat penguji? Yuan tetap diam, namun raut wajah Bisian berubah gelap dan dia berteriak dingin, siapa namamu? Hong Jiale. Kata pria itu. Apakah kau tahu di mana ini? Ya, ini Akademi Selatan. Karena kau tahu ini Akademi Selatan, kau juga harus tahu bahwa konferensi Raja Medis ini diadakan oleh sekolah selatan kita. Siapapun yang kami pikir bisa lulus boleh lulus, dan siapapun yang tidak bisa lulus tidak boleh lulus. Jika kau keberatan dengan keputusan kami, kau dapat memilih untuk mundur dari konferensi Raja Medis ini. Bisian berkata dengan dingin. Kamu. Hong Jiale sangat marah, ini tidak tahu malu. Ini sangat tidak adil. Kami adil. Kata Bisian dingin. Kalian. Hong Jiale emosional. Kandidat, kamu telah didiskualifikasi dari ujian, keluar. Jending di sebelahnya berkata tanpa ekspresi. Hong Jiale sangat marah hingga menggertakkan giginya dan menatap orang-orang ini dengan penuh kebencian. Aku, Hong Jiale, tidak ingin mengikuti ujian yang tidak adil seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia hendak berbalik. Dia melirik ke arah kursi peserta ujian dan berteriak, semuanya, apakah kalian masih ingin terus berpartisipasi dalam ujian yang sama sekali tidak adil ini? Hanya dengan teriakan ini, tidak ada yang menjawab. Banyak orang menundukkan kepala dan memilih diam. Hong Jiale tertawa marah, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini sedetik pun. Namun, pada saat ini, pintu tempat tersebut tiba-tiba terbuka. Lalu suara dingin dan mendominasi terdengar. Sekolah selatan memiliki gaya yang buruk dan keterampilan medis yang buruk. Apa pedulinya sekolah kedokteran ini? Hong Jiale. Aku akan menerimamu.
Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Bab 183 menantang fraksi selatan. Suara ini mengejutkan banyak orang. Suasana hening sejenak. Tatapan semua orang langsung beralih dan melihat ke arah sumber suara. Namun kemudian seorang pria yang tampak sangat tampan, bagaikan dewa, masuk. Pria itu mengenakan jas, memiliki ekspresi tegas, dan tatapannya sangat tegas dan agresif. Namun aura dan temperamennya ini, ditambah dengan penampilannya yang luar biasa, langsung menaklukkan hati banyak wanita yang hadir. Bahkan Liu Rusi yang seperti peri pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya beberapa kali lagi. Keempat penguji semuanya tercengang. "Siapa kau?" teriak Yuan Mo. Namun, tamu itu tidak menjawab, tetapi hanya menatap Hong Jiale dan berkata, "Hong Jiale, apakah kamu bersedia?" Hong Jiale sudah tercengang oleh kata-kata pria itu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menjawab. Candaan. Siapa orang ini? Hak apa dia mengatakan hal-hal seperti itu? Ini gaya selatan. Saya hanya mempertanyakan keadilan sekolah selatan, tetapi orang ini benar-benar secara langsung mempertanyakan keterampilan medis sekolah selatan. Apakah dia gila? Hong Jiale menelan ludah diam-diam, jantungnya nyaris melompat keluar dari tenggorokannya. Adapun anggota selatan, mereka sudah marah. "Siapa kau?" "Seseorang, usir pengacau ini. Usir dia!" teriak mereka. Semua anggota faksi selatan bergegas mendekat. Tetapi saat mereka mendekat, pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Wus, WSS, WSS. Sejumlah besar sinar cahaya seperti meteor terbang keluar dari tangannya dan kemudian secara akurat menembus setiap anggota fraksi selatan. Dalam sekejap, semua anggota selatan berhenti bergerak. Jarum perak untuk menutup titik akupuntur. Liu Rusi di sisi ini berdiri dan berseru. "Apa? Menyegel titik akupuntur dengan jarum perak? Ini memerlukan praktisi akupuntur ki tingkat tinggi untuk melakukannya." Dan dia melepaskan begitu banyak jarum perak dalam sekejap. "Siapa orang ini?" Terdengar seruan dari hadirin dan peserta tes. Mereka semua adalah praktisi pengobatan Tiongkok yang lebih tua. Mereka berpengalaman dan tentu saja pernah mendengar tentang teknik ajaib ini. Langkah ini juga membuat keempat penguji menyadari betapa luar biasanya pribadi pengunjung tersebut. Adapun Hong Jiale, dia bahkan lebih terkejut. Dia menatap tamu itu dengan saksama dan bertanya dengan gemetar, "Tuan, apakah keterampilan medis Anda sangat bagus? Setidaknya lebih baik daripada orang-orang yang mencari ketenaran ini." Kata tamu itu tanpa ekspresi. "Kalau begitu, bisakah kau mengajariku gerakan itu sekarang?" Hong Jiale bertanya lagi. "Tentu. Oke. Aku bersedia menjadi muridmu, halo, guru." Hong Jiale sangat gugup dan tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia membungkuk dengan cepat. Tujuannya bergabung dengan sekolah selatan adalah untuk mencari perawatan medis, jadi tentu saja dia tidak peduli dengan identitasnya. Bagus sekali. Pria itu mengangguk dan tidak menatap Hong Jiale lagi, tetapi menatap keempat penguji. "Sahabatku, siapakah dirimu? Mengapa kamu membuat masalah di sekte selatanku?" Yuan Mo berkata dengan suara yang dalam. Karena orang ini punya cara seperti itu, dia pasti punya latar belakang tertentu, jadi Yuan Mo tidak berani bertindak gegabah. "Saya di sini bukan untuk membuat masalah," kata pengunjung itu dengan tenang. "Lalu untuk apa kamu ke sini?" tanya Jin Dingchen di sebelahnya. "Tantangan." Pria itu mengucapkan dua kata itu tanpa ekspresi. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua hadirin membeku dalam napas mereka. "Mulai sekarang, aku akan menantang semua orang di sekolah selatanmu, baik itu keterampilan medis atau keterampilan akupuntur. Sebaiknya kau mengundang tangan naga." Kata pengunjung itu lagi. Otak banyak orang bergetar. Dari penonton hingga penguji, semua orang tercengang. Siapa yang mengira bahwa di konferensi Raja Medis ini, akan ada seseorang yang menantang keterampilan medis sekolah selatan? EB. Sep. Apakah otak orang ini abnormal? Apakah dia tidak tahu di mana ini? Apakah dia tidak tahu apa yang sedang dia hadapi? Bixian mengerutkan kening. Mungkinkah orang ini dari sekolah utara? Namun, sekolah utara belum pernah melihat orang ini. Kata Li Ziyun. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Jin Ding bertanya dengan hati-hati. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kalau dia mau melawanku sebagai dokter, ya sudah, kita lawan saja dia. Ada begitu banyak orang di sini hari ini, kita tidak boleh kehilangan muka.
Mengenai dekan, suruh seseorang untuk memberitahu dia dan menyelidiki identitas orang ini. Tidak peduli siapa dia, karena dia ingin menamparkan wajah sekolah selatanku, kita tidak boleh membiarkannya lolos. Kata Bisian dengan marah. Baiklah. Jin Dian mengangguk dan memberikan instruksi kepada anggota faksi selatan di sampingnya. Seorang anggota faksi selatan langsung berlari ke bawah. Karena adanya kejadian tak terduga dalam penilaian, konferensi Raja Medis ditangguhkan sementara. Kata Yuan Mo. Terjadi keributan lagi di tempat kejadian. Tetapi orang ini sudah datang ke sini, dan jika sekolah selatan menolak, mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan. Yang paling dipedulikan sekolah selatan adalah reputasi, jadi mustahil bagi mereka untuk menolak permintaan orang ini untuk duel medis. Silakan semua personel yang tidak penting meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu, teriak Li Ziyun. Orang-orang berdiri dan mencoba meninggalkan tempat tersebut. Tunggu sebentar. Pada saat ini, pengunjung itu berteriak lagi. Orang-orang berhenti. Yuan Mo dan 3 orang lainnya memandang pria itu. Namun, lelaki itu berkata dengan tenang, semuanya, tetaplah di sini. Aku di sini hari ini untuk mengalahkan keterampilan medis sekolah selatan di depan umum, jadi kalian tetaplah di sini sebagai saksi. Apa yang kau katakan? Tatapan mata Bisian tampak garang. Tidak berani. Tanya pengunjung itu balik. Bagaimana mungkin? Tetaplah di sini. Kata Bisian dengan marah. Orang-orang yang duduk di kursi sangat bersemangat. Karena mereka dapat menyaksikan duel medis semacam ini dengan mata kepala mereka sendiri, saya yakin ini akan menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi semua orang. Sepertinya perjalanan ke sekolah selatan ini akan membawa keuntungan yang tak terduga. Kata Liu Rusi sambil tersenyum. Ya, aku tidak menyangka orang seperti itu akan muncul di tengah jalan, tetapi dia tampaknya tidak tahu banyak tentang sekolah selatan. Sekolah selatan bukanlah sesuatu yang bisa dia tantang. Mari kita lihat bagaimana orang ini bisa menghadapi beberapa orang dari sekolah selatan. Nansing di sebelahnya mendengus. Orang-orang kembali duduk. Suasana di tempat kejadian bahkan lebih panas dari sebelumnya. Yuan Mo dan rekan-rekannya sangat marah, dan anggota faksi selatan juga menggertakkan gigi. Tidak seorang pun berani menantang sekolah selatan. Katakan padaku, bagaimana kau ingin bertanding? Apa yang ingin kau pertaruhkan? Kami akan melakukan apapun yang kau katakan. Kata Yuan Mo dingin. Karena ini kompetisi medis, tentu saja kita berkompetisi dalam penyembuhan. Ada 100 pasien yang duduk di kursi pasien di sana. Kita masing-masing akan memiliki 50. Siapapun yang dapat menyembuhkan mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya akan menjadi pemenangnya, kata Lin Yang dengan tenang. Sederhana sekali. Jinding mencibir. Biar aku ceritakan dulu, apa yang akan kamu lakukan jika kalah. Kata Li Ziyun dengan tenang. Kalian beritahu aku. Aku ingin kalian berlutut di depan gerbang sekolah selatan kita selama 10 hari. Lalu menyapu lantai di sekolah selatan kita selama setahun. Apakah itu terlalu berlebihan? Kata Li Ziyun. 3 orang lainnya mengangguk. Syarat ini tidak berlebihan. Jika mereka membuat tuntutan yang berlebihan, yang lain akan berpikir bahwa klan selatan menindas yang lain. Syarat ini sudah cukup untuk menyelamatkan muka klan selatan dan menunjukkan keagungannya. Tetapi pengunjung itu terus menggelengkan kepalanya. Itu akan terlalu membosankan, mari kita bertaruh lebih besar. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati banyak orang tenggelam. Lebih besar. Apa maksudmu? Jika salah satu dari kalian kalah, aku akan menghancurkan kemampuan medisnya. Aku akan menggunakan jarum perakku untuk mengacaukan urat dan pembuluh darahmu, membuat tanganmu seperti tangan penderita penyakit Parkinson. Kau tidak akan bisa lagi memberikan akupuntur atau memberikan obat, dan kau tidak akan pernah bisa berpraktik sebagai dokter seumur hidupmu. Bagaimana dengan ini? Kata pengunjung itu dengan tenang. Apa? Banyak sekali orang yang terkesiap. Bagaimana jika kamu kalah? Tanya Yuan Moli. Aku mati. Lelaki itu mengucapkan 2 kata itu dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba tempat itu sunyi lagi. Bab 184, saya telah mencabut kualifikasi medis Anda. Bermainlah dengan hidupmu. Orang ini benar-benar bermain dengan hidupnya. Dari mana anak gila ini datang? Bagaimana sekolah selatan menyinggungnya? Apakah perlu bekerja sekeras itu? Banyak orang berbisik-bisik dan berbicara. Para dokter berbakat di area pemeriksaan juga tercengang. Siapa orang bodoh ini? Tanya Cheng Changsheng. Aku belum melihatnya.
Dilihat dari usianya, dia seharusnya seusia dengan kita, kata Yan Xiaoyue. Oh, kamu sangat bodoh sampai-sampai kamu datang ke sini untuk mencari kematian. Aku khawatir bahkan dokter jenius nomor satu pun tidak akan berani berbicara kepada sekolah selatan dengan nada seperti itu. Wang Gang, yang berada di peringkat ke-6, mencibir. Peringkat pertama. Wajah beberapa orang tiba-tiba berubah, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu yang sangat mengerikan. Yuanmo, Jinding dan tiga lainnya semuanya mengerutkan kening. Mengapa orang ini begitu percaya diri? Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, dan menghadapi nada percaya diri dari pengunjung, mereka tidak berani setuju dengan gegabah. Namun, yang lain telah menginjak kepala sekolah selatan, dan jika mereka terus bersikap acuh tak acuh, bukankah mereka akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir? Tak berdaya, Yuanmo hanya bisa mendengus dingin dan berkata, karena teman ini begitu percaya diri, maka baiklah, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Apakah kau ingin menandatangani dokumen atau kontrak? Tidak perlu. Pria itu berkata tanpa ekspresi, pertama-tama, aku tidak akan mati. Kedua, aku akan menghancurkanmu dan kau tidak bisa menghentikanku. Sombong sekali. Semua anggota faksi selatan memasang tatapan dingin dan mengepalkan tangan mereka erat-erat, seolah ingin memakan pendatang baru itu hidup-hidup. Siapa di antara kalian yang akan pergi lebih dulu? Pria itu menatap Yuanmo dan yang lainnya. Beberapa orang saling memandang diam-diam, dan mata mereka tampak berkomunikasi. Namun seorang anggota selatan dengan tatapan menyeramkan telah melangkah maju. Kenapa kita butuh beberapa guru untuk menghadapi orang sepertimu yang tidak tahu diri? Aku saja sudah cukup untuk menghadapimu. Ketika orang ini muncul, mata banyak orang berbinar. Apakah Ningtu? Dia telah memenangkan gelar dokter pengobatan Tiongkok Selatan yang luar biasa selama 3 tahun berturut-turut. Konon katanya dia masuk dalam daftar orang-orang hebat berikutnya yang akan dipromosikan. Orang ini pasti akan mendapatkan pekerjaan itu. Suara-suara diskusi terdengar dari kerumunan di sekitar. Tatapan mata Bisian dan yang lainnya sedikit mengendur, dan ada sedikit apresiasi di mata mereka saat melihat Ningtu. Beberapa penguji tidak menyadari kekuatan pendatang baru itu, dan keterampilan ajaibnya dalam menyegel titik akupuntur dengan jarum perak sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Jika mereka mengambil tindakan, mereka mungkin tidak akan menang. Pada saat ini, seseorang dibutuhkan untuk menguji kekuatan pendatang baru itu, dan Ningtuken melangkah maju, yang merupakan bantuan besar bagi mereka. Adapun menang atau kalah, itu sama sekali tidak menjadi masalah. Bahkan jika mereka kalah, mungkinkah orang-orang di sekolah selatan ini tidak dapat melindungi murid-murid sekolah selatan? Bukankah itu sebuah lelucon? Ningtu, sebaiknya kau berhati-hati. Orang ini tidak sederhana. Karena dia bisa menyegel titik akupuntur dengan jarum perak, dia bukanlah orang yang sederhana. Jangan sampai kau jatuh ke dalam perangkapnya. Jinding mengingatkan. Jangan khawatir, Guru Jinding, saya tahu apa yang saya lakukan. Kata Ningtu sambil tersenyum. Bekerja keraslah, kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Yuanmo juga berkata. Ningtu sangat gembira dan juga mengerti arti kata-kata Yuanmo. Terima kasih, Guru. Ucapnya tergesa-gesa kepada Yuanmo, lalu menyipitkan matanya ke arah pria itu, apakah kamu perlu mempersiapkan sesuatu? Jangan buang-buang waktu. Ucap pria itu acuh tak acuh. Baiklah, silakan semua pasien di sana datang dan berbaris di depanku. Aku akan merawat mereka satu persatu, kata Ningtu sambil tersenyum. Tak lama kemudian, 100 pasien keluar dari sana, tetapi mereka semua bergegas menghampiri Ningtu, dan tak seorang pun bersedia menghampiri pria ini. Oh, sepertinya tidak ada yang mempercayaimu. Ketika orang-orang dari faksi selatan melihat kejadian ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Pengunjung itu tidak berbicara. Dibagi menjadi 50 orang, kata Yuanmo tanpa ekspresi. Jadi, 50 pasien dibawa secara paksa di hadapan pria itu. Meskipun masing-masing dari mereka sangat cemas dan enggan membiarkan orang tak dikenal asal-usulnya ini memperlakukan mereka. Bisakah orang ini melakukannya? Bukankah dia dari sekolah selatan? Apa yang harus kita lakukan jika dia tidak bisa menyembuhkannya? Orang-orang berkata dengan khawatir. Jangan khawatir, semuanya. Sekalipun orang ini tidak dapat menyembuhkan penyakitmu, kami dari sekolah selatan akan memberikanmu pengobatan gratis. Jinding berkata dengan keras. Setelah mendengar ini, pasien tampak jauh lebih baik.
Pengunjung itu tetap tenang dan tidak marah sama sekali mengenai hal ini. Bisakah kita mulai? Ningtu, yang sudah duduk di meja, telah menyiapkan jarum perak dan bahan obat, dan bertanya sambil tersenyum. Anda bisa memulainya kapan saja, kata pengunjung itu dengan tenang. Baiklah, dengan ini aku nyatakan bahwa kompetisi medis resmi dimulai. Yuan Mo berteriak. Begitu dia selesai berbicara, Ningtu segera menarik lengan orang di depannya dan mulai merasakan denyut nadinya untuk diagnosis, lalu dengan cepat mencabut jarum dan mulai memberikan akupuntur. Namun detik berikutnya, wosh wosh wosh. Banyak suara aneh yang menerobos udara terdengar. Kemudian, mereka melihat cahaya perak bersinar dari sisi pria itu. Dia mengangkat lengannya dan mengayunkan ratusan jarum perak dari kantong jarum di pinggangnya. Jarum-jarum perak ini menusuk tubuh 50 pasien di depannya seakurat pisau terbang. Dalam sekejap, semua orang gemetar. Pria itu melompat lagi dan meluncur di dalam air seperti seekor naga. Setelah beberapa saat, semua jarum perak yang ditusukkannya ke orang-orang itu ditarik kembali, dan pria itu berdiri kembali di tempat asalnya. Pemenangnya sudah diputuskan, katanya ringan. Ningtu tertegun. Akupuntur datang. Liu Rusi, yang duduk jauh, berseru kaget lagi. Apa? Yuan Mo, Jinding, Bixian dan Li Ziyun semuanya tercengang. Penonton di tempat kejadian juga bingung. Apa itu? Jugeling. Hanya itu. Semua orang tercengang dan menunjuk. Hanya banyak praktisi pengobatan Tiongkok senior di kursi ujian yang menyadari ada sesuatu yang salah. Oke, aku baik-baik saja. Pinggangku tidak sakit lagi. Dadaku tidak sakit lagi. Hah? Kapan tanganku pulih? Para pasien berseru kaget, semua gembira dengan perubahan mendadak mereka. Suara orang-orang itu membuat jantung penduduk kota berdebar kencang, membuat mereka sulit untuk tenang. 2 tembakan. 2 tembakan untuk setiap orang. Penyakit pasien ini. Sembuhkan. Mustahil. Dokter Ningtu bahkan tidak bisa menyembuhkan pasien pertama. Hanya dalam 10 detik. Seruan pun terdengar satu demi satu. Siapapun yang melihat orang itu dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan jika Hua Tuo bereinkarnasi, dia tidak akan lebih dari ini, kan? Yuan Mo dan teman-temannya tampak serius dan ingin maju untuk mendiagnosis pasien, tetapi dihentikan oleh pria itu. Diagnosismu tidak cukup adil. Aku ingin meminta Nona Liu Rusi untuk mendiagnosis gejala orang-orang ini. Apa maksudmu? Bi Xian memarahi. Artinya sederhana. Kamu bahkan tidak bisa menjaga penilaian yang kamu buat dengan adil. Apakah kamu pikir aku masih akan mempercayaimu? Kata pengunjung itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak orang terdiam. Nona Liu, apakah Anda bebas? Pria itu bertanya pada Liu Rusi. Liu Rusi tersenyum tipis, perlahan berdiri dan mengangguk, merupakan kehormatan bagi saya. Setelah itu, dia berjalan mendekat dengan langkah lotus. Dia hanya mengangkat jari gioknya, dan dengan jentikan jarinya, seutas benang tipis seperti sutra laba-laba terbang keluar dan melingkari pergelangan tangan seorang pasien, kemudian dia menutup matanya dan mulai mendiagnosis pasien itu. Mendiagnosis denyut nadi dengan benang yang digantung. Seru seseorang. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pencapaian medis Liu Rusi tidak lebih buruk dari para dokter jenius itu. Seseorang pernah berkata bahwa jika dia terpilih, dia setidaknya akan berada di 3 besar. Seperti yang diharapkan dari keturunan Raja Kedokteran. Liu Rusi mengikutinya dan memanggil mereka satu persatu. Ningtu di sana tidak mendiagnosis lagi, tetapi melihat ke sisi ini dengan gugup. Jika penyakit seseorang tidak kunjung sembuh, berarti orang tersebut sudah kalah dan tidak perlu diobati lagi. Jika sudah benar-benar sembuh total, maka tidak perlu diobati lagi. Hanya dalam 10 detik, 50 orang disembuhkan. Candaan. Apakah orang ini seorang dewa? Tak seorang pun akan mempercayainya. Tetapi, ketika Liu Rusi selesai mengukur denyut nadi orang terakhir, dia membuka mata musim gugurnya dan berkata sambil tersenyum. 50 orang ini telah pulih sekarang, dan tidak ada yang terluka. Pemenangnya adalah dokter ini. Setelah suara renyah itu berakhir, aula konferensi menjadi sunyi. Ningtu sangat pucat. Pria itu berbalik dan berjalan ke arah Ningtu sambil memegang jarum perak, dan sebuah suara dingin keluar. Sesuai janji, saya telah mencabut izin praktik kedokteran Anda. Bab 185, kalian berempat berkumpul. Melihat orang itu mendekat selangkah demi selangkah, wajah Ningtu menjadi pucat. Apa yang ingin kau lakukan? Berhenti di situ.
teriak Ningtu. Tapi itu tidak berhasil. Pria itu bergerak sangat cepat dan mendekati Ningtu dalam sekejap, lalu dia menyentuh lengan Ningtu dengan telapak tangannya. Hiss. Ningtu tersentak dan merasakan sesuatu menyengat lengannya. Dia melangkah mundur dan menatap pria itu dengan mata terbelalak. Kau. Apa yang kau lakukan padaku? Aku baru saja memenuhi janji kita sebelumnya. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Ningtu tertegun sejenak, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat lengannya tiba-tiba mulai bergetar sangat tidak teratur. Ah! Ningtu berteriak, berlari mundur, namun terjatuh ke tanah. Ia tergesa-gesa berusaha berdiri dengan menopang tubuhnya dengan tangannya, namun sekuat apapun ia mendorong tangannya tidak mau menuruti perintahnya dan ia bahkan tidak dapat melakukan penyanggaan sederhana di tanah. Guru, guru! Tanganku! Tanganku! Ningtu menjerit kesakitan dan berlari ke arah Yuanmo dan yang lainnya. Diam! Teriak Yuanmo dengan marah. Wajah Ningtu berubah dan dia segera berhenti berteriak, tetapi tangannya yang gemetar mengejutkan semua orang di sekitarnya. Benarkah seperti yang dikatakan orang ini, bahwa kemampuan medis Ningtu telah hancur? Seseorang bertanya. Tidak. Bisian mendengus dingin dan berkata kepada Ningtu, bahkan jika itu Parkinson sungguhan, kita bisa menyembuhkannya. Kamu harus ingat di mana ini. Ini sekolah selatan. Di sini, tidak ada penyakit yang tidak bisa kita sembuhkan. Kenapa kamu panik? Setelah mendengar ini, ekspresi Ningtu tampak jauh lebih baik. Ya, ini gaya selatan. Tidak masalah apa yang orang ini lakukan padaku. Apakah tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh sekolah selatan? Kalau begitu, izinkan saya melihatnya dengan cepat, guru. Kata Ningtu dengan gembira. Kemarilah. Kata Jinding acuh tak acuh. Ningtu berlari mendekat dengan cepat. Jinding memeriksa denyut nadinya dan memeriksanya. Bisian mencibir berulang kali, ingin menghancurkan keterampilan medis sekolah selatan kita. Apa cara yang kau miliki untuk menghancurkannya? Apakah kau pikir kau bisa pamer di sekolah selatan kita hanya karena kau tahu beberapa teknik pengobatan Tiongkok kuno? Kau pikir kau siapa? Benarkah? Kalau begitu aku akan melihat apakah kau bisa menyembuhkannya. Kata pengunjung itu acuh tak acuh. Kalau begitu aku menantikan ekspresimu nanti, kata Bisian sambil tersenyum. Dasar anak yang tidak tahu diri. Kau tidak tahu diri. Li Ziyun menggelengkan kepalanya berulang kali. Semua anggota fraksi selatan yang ada di sekitar mencibir. Ada juga banyak gosip di antara penonton. Apa yang dibicarakan orang ini? Melumpuhkan tangan seseorang untuk mencabut kualifikasi medisnya. Bukankah itu konyol? Ini sekolah selatan. Mengapa dia lumpuh? Apakah keterampilan medisnya cukup baik? Dia tampak cukup tampan, tetapi mengapa otaknya tidak normal? Oh, orang ini akan segera belajar apa artinya bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi daripada yang lain. Orang-orang menggelengkan kepala dan menunjuk ke arah pria itu. Namun perlahan-lahan gosip orang-orang mulai mereda, pandangan mereka beralih dari pria itu ke atap emas di sana. Namun, ekspresi Jinding yang awalnya bertekad berangsur-angsur berubah menjadi panik, lalu perlahan berubah dari panik menjadi kaget dan tidak percaya. Semua orang ketakutan dengan ekspresi Jinding. Guru Jinding, ada apa? Li Ziyun yang ada di sebelahnya mengerutkan kening. Tidak begitu bagus, tidak begitu bagus. Kata Jinding. Apa? Raut wajah orang-orang di sekitarnya langsung berubah. Ningtu begitu ketakutan hingga dia hampir pingsan. Guru Jinding, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan orang itu pada Ningtu? Bisian bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak bisa merasakan denyut nadinya. Tapi ada aura yang lebih aneh mengalir di lengannya. Jinding ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Begitu dia selesai berbicara, Yuanmo berjalan cepat, meraih lengan Ningtu, dan memeriksa denyut nadinya dengan kedua tangan. Setelah beberapa saat, wajah Yuanmo berubah sangat pucat dan dia mundur berulang kali. Guru Yuan. Semua orang menatapnya. Wajah Ningtu menjadi pucat dan dia menatap Yuanmo dengan cemas. B. R. Namun, Yuanmo bergumam, itu Fenji. Itu Fenji. Fenji. Bisian dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka hampir jatuh ke tanah. Apa itu? Salah satu anggota tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu adalah sejenis denyut nadi dalam pengobatan Tiongkok kuno. Denyut nadi ini berarti bahwa urat-urat di tangan seseorang telah terbakar seluruhnya, tetapi fungsi-fungsi paling dasar masih dipertahankan.
Ini adalah kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, seperti halnya atlet Olimpiade. Jika dia terluka parah oleh Fenji, dia tidak akan mati, dia bahkan dapat berjalan, tetapi dia tidak dapat lagi berlari. Jika dia menyesuaikan denyut nadinya lebih tinggi, dia mempertahankan kemampuan paling dasar untuk bergerak, tetapi dia tidak dapat lagi berolahraga dengan sembarangan. Liu Rusi berdiri dan perlahan menjelaskan kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Apakah ada fenomena seperti itu dalam pengobatan tradisional Tiongkok? Ini bukan penyakit Parkinson, tetapi ini adalah sesuatu yang lebih mengerikan daripada penyakit Parkinson. Karena saat ini tidak ada dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang dapat mengatasi trauma semacam ini. Saya rasa sekolah selatan juga tidak dapat melakukannya. Liu Rusi memandang Yuan Mo. Yuan Mo tetap diam. Semua anggota selatan di sekitar merasa ngeri. Ning Tu tampak sepucat orang mati. Lengannya terus gemetar saat dia menatap Yuan Mo dan bertanya dengan ragu, "Guru, itu berarti?" "Aku tidak punya harapan. Jangan khawatir, kamu berkorban demi sekolah selatan. Aku akan melaporkan ini ke atasan dan menjelaskan masalahnya. Aku akan meminta sekolah selatan untuk menyediakan pekerjaan untukmu. Kamu pasti tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian dalam hidup ini," kata Yuan Mo. "Tapi aku tidak akan pernah bisa mengambil jarum perak seumur hidupku. Aku tidak akan pernah bisa memberikan obat seumur hidupku." Ning Tu menangis dengan sedih. "Bawa dia pergi dan biarkan dia beristirahat dengan baik." Yuan Mo melambaikan tangannya. "Guru Yuan, kau harus menyelamatkanku. Selamatkan aku. Aku tidak ingin meninggalkan pengobatan Tiongkok, aku tidak mau." Ning Tu dengan panik meraih pakaian Yuan Mo. Tapi itu tak berguna. Yuan Mo memejamkan matanya, acuh tak acuh. Kursi penonton di sekitarnya sunyi. Tidak peduli apakah itu para penonton, anggota sekolah selatan, para peserta ujian atau bahkan para dokter berbakat, pada saat ini mereka hanya menatap Ning Tu dalam diam, dan tidak ada seorang pun yang tersadar. Orang-orang terkejut melihat pemandangan ini. Siapa sangka ternyata lelaki itu tidak sedang bercanda. Dia benar-benar bisa menghancurkan seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Bawa dia pergi. Yuan Mo melambaikan tangannya dan menggeram tidak sabar saat melihat Ning Tu yang mulai gila. Anggota yang ada di dekatnya segera menyeretnya pergi. "Guru Yuan, aku melakukan ini demi sekolah selatan. Kau harus menyelamatkanku. Sekolah selatan harus menyelamatkanku. Selamatkan aku." Serunya terus-menerus. Suara kesakitan dan keputusasaan menyebar ke seluruh tempat itu. Semua orang di tempat itu ketakutan dan kulit kepala mereka kesemutan. "Baiklah, siapa yang akan dikirim oleh faksi selatanmu untuk bertarung selanjutnya?" Pada saat ini, pria itu mengangkat kepalanya dan berteriak lagi. Ketika suara ini keluar, seluruh murid sekolah selatan melebar. Penonton memandang Yuan Mo, Bisian, Jinding dan Li Ziyun. Bahkan Ning Tu, elit di antara para elit, telah dikalahkan. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan mereka. Biar aku saja. Melihat ketiga orang lainnya tidak mengatakan apa-apa, Yuan Mo berdiri sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Seluruh hadirin gemetar. Mereka bertiga juga menatapnya. Masalah ini bisa besar atau kecil. "Jika kita kalah lagi, sekolah selatanku akan kehilangan muka, jadi aku di sini," kata Yuan Mo. "Guru Yuan, aku mengandalkanmu," kata Bisian dengan suara rendah. "Ya." Yuan Mo mengangguk. Namun, orang-orang di sana tersenyum tipis. "Bisian, Jinding, Li Ziyun, apa yang kalian takutkan? Kalian tidak berani bertindak. Apa maksudmu? Mari kita hadapi Guru Yuan terlebih dahulu." Beberapa orang marah dan mendengus dingin. Tetapi pengunjung itu terus menggelengkan kepalanya. "Yuan Mo sendiri tidak akan bisa menjadi lawanku. Bagaimana kalau kalian berempat datang bersama-sama?" Suara itu jatuh. Ledakan. Pikiran semua orang menjadi kosong.